Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka dalam pertemuan kelompok P2K2 pada sore hari ini. Selawat bering salam ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya senantiasa kita harapkan mulai dari dunia ini sampai kelak nanti di kemudian hari. Sebelumnya terima kasih buat ibu-ibu semua yang sudah berkumpul dan dapat menghadiri pertemuan kelompok pada pertemuan kali ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya nih buat ketua kelompok yang sudah menyediakan kita tempat sehingga kita difasilitasi tempat untuk dapat berkumpul dan melaksanakan P2K2 di sini. Sebelumnya ibu-ibunya sehat semua. Alhamdulillah, mungkin kita sehat semuanya, Bu. Makanya kita bisa hadir di sini. Dan terima kasih juga tadinya udah mengganggu waktu ibu-ibu semua karena ini jadwalnya jadwal masak ya, Bu ya. Karena sudah sore. Terus ibu-ibu semua udah pada makan kan ini? Ya, nanti kita bisa semangat dalam belajarnya nanti, Bu ya. Pada sesi sebelumnya kan kita sudah belajar tuh, Bu, mengenai disabilitas. Jadi karena kita sudah belajar disabilitas, untuk sesi ini kita belajar yaitu tentang lansia. Tapi sebelumnya ini perlu ditanya dulu nih ibu-ibunya, masih ingat nggak sama pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Ya, kalau masih ingat biar saya tanya nih dulu yang di depan. Apa yang disebut dengan disabilitas masih ingat, Bu? Iya, adanya cacat atau kekurangan fisik juga mental pada seseorang, yaitu termasuk disabilitas namanya. Jadi disabilitas ini sangat banyak macamnya ya, Bu ya. Ada apa saja, Bu, macam-macam disabilitas? Ya, ada disabilitas berat, disabilitas ringan, cacat tubuh, cacat fisik, cacat mental, itu termasuk semua dalam kategori disabilitas. Terima kasih buat ibunya. Nah, untuk sesi ini kita itu mempelajari pentingnya kesejahteraan lanjut usia atau lansia. Ada yang tahu nggak, Bu, apa yang dimaksud dengan lansia? Ya, Bu. Ya, kalau lansia apa, Bu? Iya, yang sudah berumur di atas 60 ke atas itu dinamakan lansia. Sudah tua renta seperti itu, Bu. Terima kasih buat ibunya. Jadi di sini kita mendefinisikan dulu nih, Bu, untuk lanjut usia. Untuk lanjut usia ini, usia pertengahannya itu ada, Bu, pada usia 45 sampai 59. Itu untuk usia pertengahan. 45 tahun sampai 59. Jadi dikategorikan dia lanjut usia pertengahan. Mungkin ibu-ibu di rumah punya orang tua masih, Bu ya. Ada yang udah termasuk lansia. Atau di sini juga banyak nih ibu-ibunya udah masuk lansia ya, ada beberapa orang nih. Karena di atas 60 itu sudah termasuk kategori lansia. Nah, terus kalau dikatakan dia lansia itu usianya 60 sampai 74 tahun. Jadi kalau lansia pertengahan tadi 45 sampai 59. Yang lansia umurnya 60 sampai 75. Jadi untuk kondisi permasalahan yang sering dialami oleh lanjut usia atau lansia tadi itu sangat banyak ya, Bu ya. Apa saja yang sering terjadi di rumah, Bu? Permasalahan yang dialami oleh lanjut usia.
Ya, betul, ibunya yang depan. Perubahan suhu badan. Terus yang lain apa lagi? Ya, gangguan penglihatan, penciuman, pendengaran. Ya, itu termasuk pada gangguan panca indera ya, Bu. Terima kasih buat ibunya. Terus di sini ada juga nih, Bu, buat tambahan gangguan saluran kencing. Suka kencing tidak beraturan. Itu termasuk juga dalam kategori permasalahan yang dialami oleh lanjut usia, seperti orang tua kita di rumah. Kalau sudah lansia ini sering terjadi nih, Bu. Kencing tidak beraturan. Terus ada lagi gigi mulai goyang. Gigi mulai goyang, ompong seperti nenek-nenek. Ini juga termasuk permasalahan yang dialami oleh lansia. Ini kan sering kita jumpai nih, Bu. Kalau sudah tua, pasti giginya juga tidak ada lagi. Atau seperti lagu burung kakak tua itu ya, Bu ya. Giginya tinggal 2. Itu termasuk di kategori lansia juga. Seterusnya munculnya penyakit yang dialami oleh si lansia. Ini termasuk stroke, darah tinggi, dan lain-lain. Berarti ini termasuk juga kategori permasalahan yang dialami si lansia itu. Tapi kalau stroke itu tidak semua dari lansia mengalami stroke, tapi kebanyakan yang mengalami stroke itu dari kategori lansia yang sudah tua. Terus sering juga nih terjadi penyakitnya jarang mandi. Ini jarang mandi juga termasuk permasalahan yang dialami oleh lansia, karena di dalam tubuh seseorang itu yang sudah lansia itu sudah mulai panas atau apa, makanya dia tidak seperti biasa mandinya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi itu sudah jelas ya, Bu ya, permasalahan yang dialami oleh lansia ini. Mungkin di rumah udah sering dialami ya, Bu ya, apalagi orang tuanya sudah tua, atau mungkin ibu-ibunya atau siapanya yang sudah tua ini sudah sering terjadi. Nah, yang selanjutnya itu tadi permasalahan lanjut usia mengenai di bagian fisik ya, Bu ya. Bagian fisik atau biologisnya. Kalau untuk psikis, ada yang tahu untuk psikisnya? Ada yang tahu ibu-ibunya? Dari diri hubungannya dengan orang lain. Kalau untuk psikis kan untuk dirinya juga hubungannya dengan orang lain. Apa saja permasalahan yang sering dialami oleh si lansia? Ini mungkin ibu-ibu yang di depannya ada yang tahu, yang punya lansia di rumah, orang tuanya udah lansia. Iya, perubahan emosi itu termasuk juga. Kalau misalnya ada orang tua kita yang sudah tua di rumah, itu sering emosi. Kadang-kadang kita nggak tahu permasalahan emosi. Jadi sifatnya itu kembali ke kanak-kanakan. Salah sedikit aja sudah emosi. Istilahnya pikiran untuk menimbang-nimbang itu sudah berbeda dengan kita yang masih muda. Dia kembali seperti anak-anak. Salah sedikit aja sudah marah. Atau mungkin misalnya depresi. Karena otaknya itu sudah berbeda di dalam, Bu. Itu ada juga munculnya depresi, cemas, ketakutan. Itu yang disebabkan perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh. Karena misalnya sudah stroke atau apa, dia kan bosan juga, Bu. Kalau sudah stroke pasti duduk, tiduran, itu aja. Makanya dia sering emosi. Karena semua anggota fisiknya itu sudah tidak bisa digerakkan lagi. Terus ada juga karena kesepian. Teman mulai berkurang, takut tersingkirkan. Iya, karena kalau sudah lansia jelas orang-orang juga nggak terlalu berteman seperti dulu lagi kan, Bu. Misalnya kalau yang selama ini dia masih sering gabung sama teman sebayanya, atau mungkin masih nongkrong di lopo kopi. Tapi sekarang kan sudah beda, Bu. Kalau sudah lansia seringan di rumah, itu kan sangat membosankan juga, Bu. Makanya itu termasuk juga kategori di psikologis. Terus ada juga dari perubahan sikap dan perilaku. Misalnya
cenderung diam di rumah, gerakan lambat, susah kalau mau pergi jauh. Itu jelas juga kan Bu, kalau misalnya di rumah ada lansia itu gerakannya itu kan semakin lambat, bukannya semakin lincah. Jadi dia akan mengalami kebosanan, apalagi di rumah. Terus malas juga kalau diajak bepergian, diajak jauh. Dia malah pingin tetap berada di tempatnya daripada mencari hal-hal yang baru di luar. Terus ada juga hubungan dengan tetangganya kurang baik. Ya karena itu tadi, karena kalau sudah lansia itu semuanya sudah serba salah. Orang ini salah, orang kayak gitu salah. Jadi semuanya serba salah. Nah, jadi untuk itu ada yang mau ditanyakan Bu atau sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas kita lanjut. Itu permasalahan lanjut usia mengenai spiritual atau rohani. Ini ada yang bisa jawab apa saja permasalahannya? Ya, jarang ibadah itu termasuk jadi spiritual atau rohaninya. Karena kalau sudah tua itu akan sering lupa atau mungkin lalai, nggak bakalan teringat lagi. Kalau bahasa kita di Mandailing sini tuh namanya berer ya Bu ya. Nah, jadi kalau sudah tua, kalau dilanjut usia nanti, untuk spiritual dan rohaninya itu jarang beribadah. Menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif dan lain-lain. Tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya. Ya, ini termasuk juga Bu. Dia belum apa sih namanya? Belum tabah untuk menerima kondisi saat dia itu sekarang. Yang dulunya dia masih kuat, tegar, sekarang kan hanya bisa berdiam diri di rumah. Sudah merasa lemah dan kaku semua badannya. Terus kurang mau berbagi dengan orang lain. Ya, karena dia sudah tidak mementingkan orang lain lagi. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri pada saat usianya sudah lanjut. Selalu menunjukkan superpowernya dengan menganggap diri selalu benar. Itu karena dia ingin menang sendiri. Jadi yang selanjutnya kita lanjutkan ya Bu ya. Untuk prinsip melayani lansia, ini sangat penting juga nih buat ibu-ibu yang ada lansianya di rumah. Tidak memberikan stigma atau cap-cap kepada lansia. Terus tidak mengucilkan atau menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah, tersinggung. Jadi kalau untuk ini memang sangat berpengaruh ya Bu ya. Tadinya yang bapaknya suka marah, mudah tersinggung, itu jangan kita hiraukan Bu. Kita abaikan saja karena itu memanglah udah sifat si lansia. Terus kemandirian, memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Iya, seperti dulu kita masih kecil, kita kan sering diuji dengan kemampuan kita, kembalikan. Ya, walaupun si lansia, kita buat lagi seperti anak-anak. Biar kemampuannya datang lagi, biar percaya dirinya itu kembali lagi. Dan kita sebagai keluarga lah sumber pemecahan masalah yang dialami si lansia, bukan orang lain. Kita sendiri yang ada di dalam keluarga. Terus cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Ini ada lansia yang sudah sulit perilakunya ya Bu ya. Itu dengan tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Kita hormati dia sebagai orang tua. Terus bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Kita harus bisa menyikapi dan mengerti kondisi di saat dia sudah tua seperti itu Bu. Melakukan pendekatan pribadi misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua dan lansia. Kita dekati lagi. Kita buat dia memang keluarga kita. Beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia. Termasuk kapan ia mau mandi, apa ia mau makan, apa ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Dikembalikan pada dirinya. Dia mau apa, dia terserah dia. Tapi dalam pengawasan kita gitu maksudnya Ibu. Jadi sampai di sini ada pertanyaan Bu? Ada pertanyaan?
Nggak ada, pas semua. Kalau sudah pas, mungkin untuk sesi ini kita akhiri nih Bu, untuk sesi lansia. Insya Allah di bulan depan kita akan pertemuan kembali, mungkin di rumah ibu yang berbeda ya, bukan di sini lagi kita pertemuannya, mungkin di rumah Ibu Roida atau siapa, nanti tergantung kesepakatannya Bu ya. Nah, kalau memang nggak ada pertanyaan, ini saya akhiri nih Bu pertemuan kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ibu semua yang sudah mendengarkan. Terus saya minta maaf kalau ada kesalahan atau kejanggalan dalam penyampaian saya tadi Bu. Nah, untuk terakhir saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.